Rumah masa kecil adalah sekolah pertama. Di sanalah kita belajar tentang mencintai, marah, diam, atau bertahan. Setiap orang membawa pulang pelajaran yang berbeda. Ada yang tumbuh bersama orang tua yang penuh kecemasan, kaku, sulit berkomunikasi. Ada pula yang hidup dalam rumah yang dipenuhi pertengkaran seperti medan perang, bahkan perpisahan. Semua itu dapat meninggalkan jejak yang diam-diam ikut menentukan cara kita melihat dunia. Psikoanalisa menyebut rumah masa kecil sebagai laboratorium pertama, yaitu laboratorium kepribadian. Di sanalah kita belajar membangun hubungan batin dengan orang tua, baik ayah maupun ibu, yang tanpa sadar terbawa hingga kita dewasa. Ayah yang terlalu berkuasa atau justru absen atau tidak hadir dapat meninggalkan rasa takut atau kekosongan. Atau ibu yang penuh dengan kecemasan atau terlalu menanggung beban bisa membuat anak percaya bahwa ia harus selalu berjaga atau merasa dirinya jadi tidak cukup layak untuk dicintai. Donald Winnicott pernah berkata bahwa seorang anak hanya bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri bila ia merasa cukup aman untuk menjadi apa adanya. Kehadiran batin orang tua itulah yang sering menentukan arah dasar kepercayaan anak terhadap hidup. Anak yang tumbuh dengan orang tua yang hadir dengan perasaan, dengan cinta, biasanya memiliki rasa aman. Mereka lebih mudah percaya, lebih mudah membangun kedekatan yang sehat. Sebaliknya, anak yang melihat konflik terus-menerus di rumahnya atau mengalami pola asuhan yang tidak konsisten bisa tumbuh dengan kecemasan mendalam, seperti takut ditinggalkan atau sebaliknya menutup diri dari kedekatan karena khawatir terluka. Namun, masa kecil bukanlah vonis. Psikoanalisa sebuah teori yang mengingatkan kita pada kemungkinan pengolahan ulang pengalaman. Artinya, kita bisa berani menghadapi kembali cerita lama dengan kesadaran yang baru, sehingga pola lama yang membelenggu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Erich Fromm pernah menulis, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru, dan mungkin inilah inti dari perjalanan dewasa, yaitu berani menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita terima di rumah masa kecil kita. Kadang warisan terbesar dari orang tua itu bukanlah harta atau nama baik, tapi perasaan. Apakah dunia ini aman atau justru penuh dengan ancaman? Dan perasaan itu kita belajar bagaimana mempercayai orang lain atau sebaliknya menjaga jarak. Tapi pelajaran masa kecil tidak harus menjadi rantai yang mengikat kita. Kita bisa mengubahnya menjadi kompas yang menuntun kita agar tidak lagi tersesat pada jalan yang sama. Dewasa pada akhirnya berarti berani melangkah keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Bukan untuk melawan loh, dan juga bukan pula untuk melupakan mereka, melainkan untuk menyalakan cahaya sendiri. Memaafkan orang tua tidak selalu berarti membenarkan kesalahan mereka. Kadang itu hanya berarti kita tidak ingin hidup
kita terus ditentukan oleh cerita lama yang mereka tinggalkan. Rumah masa kecil memang sekolah pertama, tapi ia tidak harus menjadi sekolah terakhir kita. Kita berhak mencari guru baru dari pengalaman, dari sahabat, dari pasangan, bahkan dari kita sendiri. Kita berhak untuk menulis ulang pelajaran itu dengan kebijaksanaan yang kita temukan sepanjang perjalanan hidup kita. Jejak orang tua akan selalu ada, tapi jejak itu tidak harus menjadi rantai yang mengikat kita. Ia bisa menjadi penunjuk arah yang mengingatkan kita kemana sebaliknya tidak lagi kembali. Sekarang pertanyaannya, maukah kamu menulis ulang ceritamu sendiri, cerita hidupmu sendiri? Oke?